Shalom. Shalom. Puji Tuhan, pada hari ini saya akan menyaksikan kebesaran Tuhan untuk GMI Bahtera dan Timur. Saya diawali dari awal. Saya menikah sangat muda, 20 tahun. Saya sekarang 77. Berarti 57 tahun saya ada di GMI Bahtera Bandung Timur, bergelut di GMI Bahtera Bandung Timur. Bapak dan Ibu, saya adalah putri dari dan parumain daripada seorang pejuang Metodis di Tapanuli. Bapakku, mertuaku dan yang lain-lain, karena ada ini di HKBP, mertuaku kepala sekolah. Tahun itu mereka terjadi heboh di HKBP sehingga semua guru dan pengusaha, bapakku pengusaha ya, dari tahun udah punya firma dari zaman dulu, itu semua pindah membuat satu gereja. Karena biasanya guru-guru, kepala sekolah, pengusaha itulah yang punya visi dan yang punya bisa memberikan sesuatu kepada gereja. Saya waktu itu masih kecil. Nah, kami di satu tempat yang apa namanya ya, darurat sekali. Saya masih kecil tapi masih saya ingat. Kalau kami di situ waktu itu semuanya anak-anak, kalau kami nyanyi sekolah minggu, ayo kita tapabuku suara tak, bahasa Batak, tapabuku suara tak, kasih BG HKBP, itu terang pada saat itu dengan HKBP ya, supaya mereka dengar bahwa kita banyak. Kami gentonglah suara ini anak-anak sekolah minggu dan itu supaya suara terdengar, supaya dilihat oleh gereja HKBP, karena waktu itu memang persengketaan dengan HKBP masalah ya keuangan lah. Nah, itu pengalaman saya waktu kecil sampai saya dengan orang tua saya, mertua saya dan yang lain-lain, termasuk mertuanya Bishop Sabang. Bishop Sabang itu bisa gereja itu sampai sekarang itu gereja dipakai. Kami merasakan bagaimana Metodis itu dibangun, bagaimana berjuang untuk Metodis sejak saya kecil sampai saya ada di sini. Waktu kami ada di sini, Metodis dari Stanley Heath, Profesor Stanley Heath. Waktu itu yang mungkin kalau masih ada yang tahu Stanley Heath, tetapi akhirnya dia keluar juga dari Metodis. Tapi dialah yang membimbing kami berpuluh tahun. Di sini ada Ibu Mariam yang masih kecil-kecil waktu itu, ada yang lain-lain yang seusia dengan itu. Stanley Heath lah membangun kami semuanya. Kadang-kadang pindah-pindah ke sana ke sana sini. Kalau soal pindah-pindah bapak dan ibu, kadang-kadang belum tahu kami kemana hari Minggu, di mana hari Minggu beribadah. Di rumah siapa? Ada dikasih di situ 3 minggu, 3 minggu lagi di mana? Bergantianlah itu rumah bapak dan ibu, dan rumah jemaat waktu itu masih sangat sederhana. Kalau kami karena angkatan darat tentara di rumah tentara, mereka juga tahu sampai sekarang juga di gudang utara begitu. Nah, disitulah kami setiap ibadah, setiap apa berdoa karena belum ada gereja, belum ada. Berdoa kami di mana, di rumah sana, rumah sana gitu bergantian. Itu sangat panjang. Nah, pada satu ketika singkatnya, Pak Lubis, Pak Sinaga itu adalah dengan Ibu Rita, dengan Ibu Mariam kerja di ICD. Puji Tuhan, sekarang mereka melebihi dari ICD, bagus, luar biasa. Itu dengan senang hati dan berdoa juga supaya sama-sama maju. Waktu itu, ini singkat cerita, baca koran Pahu Tahayan, ada dijual tanah. Ini belum ada, Bapak Ibu, belum ada ini, masih apa? Belum ada rumah. Ada dijual tanah katanya. Di mana ini? Singkat cerita kami telepon, di telepon Pahu Tahayan, ketemu dengan orangnya 500 meter waktu itu.
Nah, setelah itu udah rencana akan buka di sini SPM. Dimulai dari sekolah dulu SPM, supaya apa? Nanti ada alasan untuk tempat ibadah guru-guru. Nah, kami bilang sama ibu ini, carilah lagi yang lain-lain. Dihimpunlah semua uang lain-lain ini, ya, yang akhirnya ini ada sekitar 2.700 meter. Diusahakan sama dia sampai dari kota yang punya, supaya tanahnya itu jadi bersama dengan ini semua. Ini di bawah itu waktu itu PC ya Pak Lubis dengan itu semua. Saya ingat itu kami berdoakan dengan tangan. Di sini pasti ada Pak Lubis dan yang lain. Malam hari tak ada lampu. Dengan tangan kami kelilingi berdoa 7 kali. Berdoa terus supaya apa? Supaya tempat ini boleh untuk sekolah dan di sini nanti akan dibangun gereja. Bukan hal yang mudah. Dengan air mata mereka juga. Ya, yang tinggal ada di sini kayaknya Pak Sinaga, Pak Lubis. Udah banyak yang ini ya, ada yang meninggal juga. Jadi itulah perjuangan itu, gelap gulita kami berkeliling. Kita kelilingi 12 kali dikelilingin sambil berdoa berteriak supaya bisa dibangun di sini sekolah dan nanti dibangun di sini gereja. Bapak dan Ibu, jadilah dibangun baru 12 kelas, satu kelas ini, yang lainnya itu 16. Kami pasti dibuka dengan jumlah kecil. Yang penting ada sekolah dulu di sini supaya bisa lanjut ada gereja. Jadilah seperti itu, kami mulailah membangun ini dengan membangun sekolah. Jadilah begini Bapak dan Ibu, bukan perjuangan yang mudah. Sampai sekarang Bapak dan Ibu, sampai sekarang sudah berapa puluh tahun di sini. Ada 35-40 tahun di sini. Sampai sekarang Bapak Ibu masih ada yang harus kami bantu di sini, beberapa warga anaknya disekolahkan. Sampai sekarang ke cucunya hubungan dijalin terus supaya lebih aman lagi. Jadi bukan sudah bebas apa, tetap sampai sekarang tidak ada gangguan apa-apa, tetapi kami tetap membina dengan warga setempat supaya tetap kita bersahabat dengan mereka. Itulah luar biasanya. Kami ingin memberikan yang terbaik Bapak dan Ibu, bukan sombong. Ini gereja bersama dengan bangku ini. Ini sama-sama dibangun dengan bangku ini. Dari mana uangnya? Tuhan yang menyediakan. Kenapa bangku ini mirip dengan Bandung Barat, supaya memang dari mereka akan yang mirip banget gitu. Diberikan yang terbaik. Uang dari mana? Dari Tuhan. Sampai sekarang bisa dipakai semua peralatan yang di sini. Jadi saya sudah pada tinggal Pak Srianto dengan saya. Pak Srianto ada enggak? Mana Pak Sri? Kenapa nyata Pak Sri kadil atuh ah? Ke sini. Bapak ke sini. Harus saya peluk Bapak. Tinggal kita berdua. Mohon maaf, ada waktunya, berikanlah waktu dulu untuk kami. Mana Pak Srianto? Udah turun? Tinggal ini Bapak dan Ibu, tinggal kami berdua. Inilah yang membangun gereja ini dari kecil, dari berpindah-pindah. Ibu Mariam kadang-kadang dengan yang lain tidur di rumah kami karena terlalu lama kami berdoa, karena mereka masih kecil-kecil. Semua sudah berangkat, sudah pergi, tinggal kami berdua. Puji Tuhan, umurnya berapa sekarang? Udah 82 Bapak ini. Tepuk tangan Bapak. Jadi Bapak dan Ibu, dari mana semua? Dari Tuhan. Tuhan yang menyediakan semuanya. Dan saya hanya berpesan kepada kita semua, bagaimana ini dijadikan, bagaimana ini ada. Memang mujizat dari Tuhan. Kami siapkan ini dengan orang-orang tua yang lain untuk kita
masih sampai sekarang ya masih belum penuh-penuh juga ini. Ya, kita beribadah juga belum maksimal ini, belum penuh-penuh banget ini gereja. Tugas siapa ini sekarang? Tugas yang muda, bukan lagi tugas kami. Tugas yang muda, generasi muda. Bergandengan tangan, jangan ada yang sombong. Maka Tuhan tidak suka dengan orang yang sembarangan dan orang yang sombong. Rendahkan hati, rendahkan hati. Karena dalam kerendahan hati lagi kami bangun. Ini naik sepeda mau bilang ke kantor, tetapi saya tetap berpelukan kami sekarang. Saya tetap menghargai dia, orang tuanya semua yang lain-lain. Bukan dengan orang-orang besar kami, bukan dengan orang berpangkat. Hanya Pak Utahayan mungkin yang berpangkat, ya. Tapi kami di rumah berdoa sampai pagi-pagi, sampai pada ngantuk itu anak-anak kami, karena kami berdoa untuk mendapatkan tempat. Pindah-pindah, 3 bulan di sana, 4 bulan di sana, 5 bulan di tempat lain. Begitu terus Bapak, Ibu. Belum tahu kami nanti bulan depan di mana. Banyak ya rumah dan tempat-tempat yang kami pakai untuk ibadah. Terakhir di STM di Sakti Bakti. STM milik Angkatan Darat, Pak Utahayan Utara. Disitulah kami 17 tahun barangkali Pak ya. Iya. Ya, kebetulan kepala sekolahnya itu orang Manado ya. Iya. Kristen. Tapi lama-kelamaan kami nanti sudah ada cara-cara macam-macam. Sudah ada macam-macam di situ nanti kami datang karena mereka nggak suka dengan kami. Akhirnya, mohon maaf ada sedikit ceritanya nggak pernah kami ceritain. Akhirnya kalau ini Pak Luis dengan Pak Sinaga udah ikut ini. Tiap hari Selasa kami berdoa di rumahnya bapaknya Erik. Rumahnya mamanya Bapak Erik itulah tempat kami berdoa Pak Luis. Tiap hari Selasa kami berdoa di sana. Doa yang nangis apa semua untuk meminta supaya ada tempat ibadah. Itu kami lakukan terus. Setelah dapat tempat ini, masih ingat Pak Luis Pak, ini kita di sini bergandengan tangan, kita kelilingin 11 kali 12 kali itu supaya tempat ini dalam gelap gulita karena nggak ada rumah di sini, supaya tempat ini bisa dipakai untuk membangun rumah Tuhan. Jadilah dibangun rumah Tuhan ini. Ini milik Tuhan Bapak Ibu, bukan milik keluarga Utahayan. Ini milik Tuhan 100%. Kalau Metodis tidak mau pakai lagi, tetap akan diberikan dipakai gereja lain. Ya, jadi jangan ada yang sekarang yang baru apa terus kelihatannya sudah seperti hebat gitu. Perjuangan kami, Mama Riko, si Lubis, itulah yang bercucuran dari matanya untuk kita bisa ada di sini. Tinggal kami berdua dari sekian banyak. Tidak memilih, supaya kamu yang hebat lain. Tidak, yang sederhana. Saya bukan sombong, yang sederhana. Tapi itulah yang bisa kami pakai. Betul-betul kita harus merendahkan hati. Dari dulu saya juga bukan, Mari kau tahu, anak pengusaha saya. Tapi bergaulnya saya tidak ada kesombongan kesana sini. Bergaul dengan semua yang naik sepeda pun. Yang sedih hati saya kalau sekarang ada yang sudah begini belum apa-apa. Saya terus terang kesempatan berbicara di sini. Ini tempat sudah kami ikrarkan, Metodis atau bukan Metodis yang pakai, ini tetap untuk tempat ibadah. Dan Sanggar Hurib, Bapak Ibu, Sanggar Hurib juga siapa yang sudah bisa membeli itu pada berapa puluh tahun yang lalu? Semua juga tahu. Di surga sudah terbangun di sana besar. Karena apa? Memang saya diingatkan Pak Utahayan, kamu harus terus mendukung pekerjaan Tuhan. Bangun, kalau kamu punya uang, bangun gereja di mana-mana. Saya bukan orang kaya, tapi itu pesan daripada Pak Utahayan, termasuk di tempat ini.
persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya jangan dianggap sombong, bukan, tetapi karena itulah yang menjadi misi kami semua sampai ke anak-anak kami. Jadi tolong kita bersatu padu, tidak usah banyak begini, langsung banyak begini, tingkah yang ini. Takut akan Tuhan, sederhana pemikiran, ucapan yang bagus, mendukung, tidak pilih-pilih orang. Ya, kadang-kadang belum apa-apa sudah selangit, kata-kata sudah selangit, itunya tidak menghargai yang lain. Bapak dan Ibu Bonur Simangunson merasakan dari yang muda-muda, oposisi dia merasakan itu. Maaf, ini aku pakai supaya kita bisa satu sama lain. Ayo bergandengan tangan, ayo saling memperhatikan, rendah hati. Kita bangun, bisa lebih dari ini, bisa lebih banyak lagi sampai di atas itu bisa terisi. Puji Tuhan. Sekarang kita bisa ini, bila kami berdua, ya, sampai di situ. Terima kasih. Walaupun itu ada apa yang saya ucapkan yang tidak berkenan, tapi Tuhan tahu hatiku ini bagaimana kepada jemaat, bagaimana kepada semuanya. Kami tetap mengasihi semuanya, dan kami juga berharap kalian juga memperhatikan juga kami yang sudah sangat sepuh ini. Ya Pak ya. Terima kasih.